Kak, saya ada pertanyaan. Eh, Siapa tokoh utama dalam Alkitab? Tuhan Yesus Kristus. Jadi gini cantik. Kenapa para nabi, para rasul ini ada 40 nabi dan rasul ya yang menuliskan firman Tuhan? Karena Tuhan Yesus itu sendiri yang berfirman kepada para nabi dan para rasul untuk menuliskan firman-Nya ya. Seperti yang tertulis di, kalau kita itu pakai data Mbak ya, nggak pernah pakai asumsi. Kalau pakai asumsi itu iblis itu. Maka di sini saya menjawab pertanyaan berdasarkan firman Tuhan ya teman-teman, bukan berdasarkan pemikiran saya. Di Keluaran 34 ayat 27, Keluaran 17 ayat 14, Yeremia 30 ayat 2, Wahyu 21 ayat 5, di situ Tuhan berfirman, "Tuliskanlah segala firman yang kuberikan kepadamu dalam satu kitab." Jadi, garis benang merah Alkitab atau inti dari Alkitab adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus sang pencipta langit dan bumi, sang juru selamat dunia melalui karyanya di atas kayu salib. Itulah garis benang merah Alkitab atau inti dari Alkitab. Di mana 40 nabi dan rasul menuliskan firman Tuhan dari zaman yang berbeda, dari waktu yang berbeda, tetapi mereka semua secara harmonis menuliskan bahwa Tuhan Yesus Kristuslah Yahweh Elohim itu sendiri, sang pencipta langit dan bumi, sang juru selamat dunia melalui karyanya di atas kayu salib, dan dia yang akan datang di hari zaman sebagai hakim adil. Makanya tokoh utama dalam Alkitab siapa teman-teman? Tokoh utamanya hanya Tuhan Yesus. Only Tuhan Yesus tokoh utama. Ya, dialah yang terbesar dari segalanya. Dialah yang tertinggi dari segalanya. Makanya Alkitab berkata di Wahyu 19 ayat 16, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan Tuhan-Tuhan palsu ya, di hari zaman akan dihakimi Tuhan Yesus, dicampakkan ke dalam neraka ya, yang tertulis di Enggak, Kak. Matius Begini, 25 ayat 41. Begini, Kak. Mohon maaf, Kak. Sebelumnya yang saya tanyakan tadi yang di dalam tokoh utama Kejadian, Kak, bukan yang dalam Alkitab. Kayak Kejadian, Kak. Sama juga di Kejadian tokoh utamanya Tuhan Yesus. Begitu pula di semua kitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu semua tokoh utamanya Tuhan Yesus yang diceritakan, yang dituliskan. Makanya Tuhan Yesus berfirman ya kepada orang Farisi, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, walaupun kitab-kitab suci itu menuliskan tentang aku." Yohanes 5 ayat 39 sampai 40 ya. "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu." Jadi semua kitab-kitab ya, dari Kejadian sampai Wahyu, tokoh utamanya hanya Tuhan Yesus. Oh, lagi, Kak. Berapa lama Nuh menapung di dalam Batra? Ya, Nuh, iya, Kak. oh, Berapa lama Nuh mengapung di atas air? itu bisa dibaca di Kejadian 7 ya, air bah. Ber- Ah, di kitab Kejadian yang tertulis ya di ayat 1 sampai 24, kemudian Kejadian 8 ya 1 sampai 22 ya, air bah surut, itu ada 150 hari. 150 hari berarti lebih dari setahun ya. Belum, enggak. Kalau setahun itu 365 hari ya. Nah, kalau 150 hari berarti setengah tahun. Setengah tahunan gitu. Oh, di atas laut itu dia 150 hari ya. Sorry, bentar ya. Dalam tahun ke 601 dalam bulan pertama. Oke ya, menurut Alkitab
di Kejadian 6 sampai 7 bahwa air bah menutupi bumi selama 150 hari. Kemudian air bah surut demi sedikit ya 74 hari. Bahtera Nuh terdampar di pegunungan Ararat. Kemudian puncak-puncak gunung mulai terlihat setelah 74 hari. Lalu kemudian Nabi Nuh melepaskan burung merpati setelah 7 hari. Lalu setelah itu Nuh melepaskan burung merpati lagi setelah 7 hari, dan burung itu kembali dengan daun zaitun di paruhnya, ya. Jadi itulah waktu-waktunya, cantik. Silakan nanti baca di Kejadian 6 sampai 8 ya. Di situ lengkap sekali tentang air bah. Kak, satu lagi Kak, satu pertanyaan. Ya, silakan, cantik. Umur keberapakah Tuhan Yesus mulai mengajar? Kan Ya, apa? Mulai umur berapakah Tuhan Yesus mengajar? Mulai mengajar. Oke, sebentar saya jawab pertanyaanmu, cantik. Oke, ketika Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi datang ke dunia, dalam keadaannya sebagai flash ya, dalam keadaannya sebagai juru selamat, umur 30. Karena apa? Kalau kita baca di Bilangan 4, ya, ketika dia datang dihitung sejak proses kelahiran ya. Dari kelahirannya sampai umur 30. Karena apa? Sesuai dengan di Bilangan 4 ayat 23, catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Nah, Tuhan Yesus kan di Perjanjian Lama memberikan hukum Taurat bahwa umur 30 baru boleh mempunyai tugas jabatan ya. Makanya dalam keadaannya, dalam rupa seorang hamba, dia di umur 30 mengajar. Apakah Tuhan bisa ketika datang langsung ke dunia langsung mengajar? Bisa banget. Ya, di umur 12 aja dia sangat cerdas dan pintar ya. Enggak Kak, itu kan begini Kak. Kan kita saja kan dari lahirlah kita sudah diajar. Saya tahu itu Tuhan Yesus dia sudah mengajar dia sudah mengajar waktu umur 12 tahun Kak. Karena Kakak agamanya apa? Kristen Kak. Iya, bisa juga karena dia mengajari alim ulama ya, betul juga, cantik. Tapi kalau dia mengajar mempunyai murid maksudnya ya, mempunyai murid ya di umur 30. Tapi pintar juga si Rizka ini, betul juga Rizka. Ya, dia umur 12 saja dia sudah di situ mengajari alim ulama, makanya alim ulama itu sampai tercengang-cengang dari mana semua diperoleh kecerdasan ini gitu ya. Pintar juga kamu Rizka, ya betul juga. Ya, sekarang jadi ternyata si Rizka ini pintar. Di sini Rizka mau menguji saya atau bagaimana ini? Enggak Kak, kan apa ya? Kakaknya saya tuh kayak mau tahu tuh bagaimana ini. Kan yang biar tahu lebih dalam, lebih jelasnya, kan Tuhan Yesus mengajar di umur 12 tahun. Yang apa ya, yang menjadi kayak cara jelasnya gimana ya? Jadi gini, secara jelasnya memang dapat dari mana kalau Tuhan Yesus itu umur 30 dia baru mengajar begitu. Oke. Ya memang nggak ada ya dalam Alkitab waktu itu Tuhan Yesus umur 30 ya. Betul juga, cantik. Tapi ini nanti itu menurut tradisi ya, tradisi catatan sejarah, memang Tuhan Yesus itu mengajarnya umur 30 tahun. Karena apa? Karena dia sudah memberikan perintah di Bilangan tadi bahwa ya mempunyai murid, mengajar dan mempunyai murid itu umur 30 tahun, cantik. Itu Kak yang setahu sih tidak Kak, karena apa ya? Kayak karena apa? Bisa kamu duduk nggak? Bisa kamu duduk dulu, duduk. Dia sudah. Ya Kak, tunggu dulu. Kamu nggak sakit kan? Enggak Kak.
Iya. Tunggu dulu Kak. Ya jangan lama-lama ya. Ya, gimana cantik? Oh iya, ada. Sorry teman-teman ya. Gini, di dalam Alkitab Karena ada kok. setahu Kak, waktu umur 12 tahun. Ada dalam Alkitab ya teman-teman ya. Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Ya, jadi ada dalam Alkitab. Makanya Tuhan Yesus itu ya dia mempunyai murid dalam keadaannya dalam rupa seorang hamba yang ketika datang ke dunia, itu umur 30 tahun dia mengajar dan mempunyai murid. Kalau di umur 12 itu, di sana memang dia juga bersoal jawab dengan alim ulama, bahkan sampai alim ulama itu tercengang-cengang oleh kecerdasan Tuhan Yesus ya. Karena apa kan Tuhan Yesus itu adalah sumber segala hikmat. Tetapi dijelaskan di Lukas 3:23 ya, umur 30 cantik ya dia mempunyai rasul-rasul. Karena dia tidak bisa menghapus atau melanggar ketetapan yang dia buat sendiri gitu loh. Karena di bilangan tadi ya, umur 30 baru boleh mempunyai tugas atau jabatan. Makanya ketika dia datang ke dunia, walaupun dia Tuhan yang Maha Kuasa, sumber segala hikmat, dia tidak semena-mena kepada hukumnya. Justru dia taat kepada hukum yang dia buat sendiri. Itulah kenapa Tuhan berfirman di Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Karena apa? Hukum yang dia sudah buat di perjanjian lama itu nggak bisa dia sangkali, nggak bisa dia ubah-ubah ataupun dia langgar. Dia tetap taat kepada hukumnya. Makanya Tuhan disebut dia setia kepada hukumnya. Oke, seperti itu ya. Oke, terima kasih cantik. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkatimu.